Haleluya, 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 haleluya. Tuhan mengutus aku menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Begitu banyak orang mengikuti Yesus. Ketika Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ketika hari mulai malam, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa dan kampung-kampung sekitar sini." Tetapi jawab Yesus, "Kamu yang harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami pergi membeli roti hanya dengan 200 dinar dan memberi mereka semua makan?" Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus menyuruh orang-orang itu supaya semuanya duduk berkelompok-kelompok di atas rumput yang hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid, supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak itu. Begitu juga ikan itu dibagi-bagikannya kepada mereka semua, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, 12 bakul penuh, belum termasuk sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus mengatakan kepada para murid, "Kamu yang harus memberi mereka makan." Yesus mengajak para murid untuk bertanggung jawab terhadap kesejahteraan sesamanya. Kita tidak boleh hidup untuk diri kita sendiri. Tidak harus menjadi hebat, tidak harus menjadi orang yang sangat kaya untuk bisa bertanggung jawab terhadap sesamanya. Banyak orang yang mempunyai makanan berlebih-lebih, pakaian berlebih-lebih, tetapi tetap tidak berbagi. Bukan apa yang kita punya yang menentukan kita membagi, melainkan memang kesadaran bahwa saya bertanggung jawab terhadap kebaikan, kesejahteraan sesama. Itulah kasih, karena Allah telah lebih dahulu
mengasihi kita, maka kita mengasihi sesama kita. Bukan bahwa mereka sudah mengasihi kita, bukan. Tetapi Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Allah yang kaya itu menjadikan dirinya miskin supaya kita kaya, supaya kita berbagi, supaya kita memperhatikan kebutuhan saudara-saudari kita. Bukan hanya kebutuhan pangan dan sandang, tetapi juga perhatian, kasih, dan juga peneguhan, waktu, pertemanan, persaudaraan, rasa diterima, dan segala macam hal yang sungguh dibutuhkan oleh sesama kita. Tidak ada orang yang begitu miskin sampai tidak bisa memberikan waktu, memberikan dirinya, memberikan perhatiannya. Dan memang perhatian, waktu, hidup kita baru berarti kalau kita berikan. Kalau tidak punya arti apa-apa. Karena itu marilah kita belajar dari Tuhan Yesus, membagikan hidupnya, membagikan dirinya, sehingga saudara-saudari kita bisa memperoleh kehidupan. Nanti dia akan membagikan tubuhnya dalam rupa sakramen Ekaristi, supaya kita semua hidup. Dan memperbanyak roti merupakan lambang bahwa Yesus memang memberikan diri, membagikan tubuh dan darahnya, supaya kita hidup oleh dia. Dan kemudian kita juga berbagi, membagikan hidup kita, waktu kita, perhatian kita, kasih kita untuk sesama kita. Amin. Allah Bapa Maha Kudus, kami bersyukur karena Yesus Putramu telah memberikan dirinya, dan dalam sakramen Ekaristi kami hidup oleh tubuh dan darah yang dibagikan kepada kami semua. Anugerahkanlah rahmat iman kepada kami, agar kami sungguh mempercayakan diri kepadanya, belajar untuk juga mau berbagi hidup, terutama kepada saudara-saudari kami yang membutuhkan. Sebab Tuhanlah Yesus Kristus, Putramu yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin.